Ayo perkuat literasi. Salah satu trik untuk memperkuat literasi anak didik kita adalah dengan membiasakan mereka terpapar terhadap berbagai jenis teks. Ibu dan Bapak guru pasti sudah tidak asing dengan istilah teks fiksi dan non-fiksi. Tapi apakah Ibu dan Bapak guru yakin sudah dapat memaksimalkan penggunaan teks fiksi dan non-fiksi untuk memperkuat literasi peserta didik? Pada sesi kali ini, kita akan fokus membahas mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah rangkaian kata-kata yang menjadikan informasi fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan kata lain, semua fakta pada teks non-fiksi ditulis berdasarkan peristiwa yang telah terjadi atau data yang terdokumentasikan. Membaca teks non-fiksi bermanfaat untuk memperkaya, memperluas, atau mengoreksi pemahaman peserta didik tentang sesuatu. Meski begitu, tidak ada peraturan terkait gaya bahasa penulisan teks non-fiksi. Penggunaan bahasa teks non-fiksi dapat disesuaikan dengan pembacanya. Seperti contoh, koran dan majalah, keduanya menceritakan hal yang nyata dan benar terjadi. Perhatikan dua artikel berikut. Gaya penulisan yang digunakan pada kedua artikel berbeda, namun keduanya merupakan teks non-fiksi yang kita sering menjumpai teks non-fiksi dengan beragam topik lintas keilmuan. Contoh teks non-fiksi di sekitar kita adalah kisah biografi, artikel sains populer, opini di media massa, dan media sosial. Lalu, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan penggunaan teks non-fiksi untuk memperkuat literasi peserta didik? Tentunya, Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kecakapan berpikir peserta didik saat membaca teks non-fiksi pada beragam mata pelajaran. Seperti contoh, pada mata pelajaran sains tentang siklus air, Ibu dan Bapak guru dapat melibatkan buku ensiklopedia anak sebagai pembuka materi pembelajaran untuk peserta didik di jenjang SD. Sebelum membaca, buatlah koneksi antara materi dengan pengetahuan latar mereka. Guru dapat memodelkan keingintahuan dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik seputar hujan. Sesuaikan pertanyaan ini dengan usia peserta didik. Misalnya, untuk peserta didik SD kelas rendah tentunya akan menarik untuk menduga-duga. Dari bahan apa awan terbentuk? Apakah benar awan itu lembut seperti kapas? Bagaimana rasanya menyentuh awan? Mengapa ada awan yang berwarna putih dan kelabu? Selanjutnya, setelah membaca, Ibu dan Bapak guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan ulasan terkait apa yang dibaca untuk memastikan pemahaman anak. Seperti, apa fakta yang paling menarik bagi kamu? Kejadian apa yang pernah kamu lihat langsung? Untuk jenjang SMP dan SMA, Ibu dan Bapak guru dapat mengambil contoh bacaan yang lebih menarik minat remaja. Seperti artikel berita, biografi, atau jurnal ilmiah untuk membuka suatu topik pembelajaran. Seperti contoh, ketika sedang mempelajari mata pelajaran fisika mengenai gravitasi, peserta didik dapat diajak untuk menonton film pendek atau artikel populer tentang fakta-fakta unik atau mitos seputar gravitasi. Berikan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan minat dan merangsang peserta didik berpikir tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, untuk memastikan pemahaman, guru dapat menyarankan strategi membaca efektif. Seperti teks non-fiksi yang panjang dipilah dalam bagian-bagian pendek. Guru juga dapat membimbing peserta didik untuk menemukan kata kunci pada bagian tersebut dan menandai kata yang belum dipahaminya. Guru dapat mengajarkan peserta didik untuk menambahkan catatan, pertanyaan terhadap bagian yang belum dipahami. Ajarkan peserta didik untuk membuat prediksi dan melakukan riset sederhana untuk mengklarifikasi prediksinya tersebut. Contoh lainnya, penggunaan teks non-fiksi juga dapat dilakukan pada mata pelajaran PJOK. Pada mata pelajaran ini, Ibu dan Bapak guru dapat mengambil contoh artikel, berita, atau biografi salah satu atlet olahraga sebelum memulai aktivitas olahraga itu sendiri. Seperti contoh, sebelum mengajak murid melakukan aktivitas berlari, guru dapat memutar video tentang teknik berlari agar meningkatkan kapasitas oksigen dalam paru.
Selama memutar video, guru bisa melakukan jeda untuk memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menanggapi kata kunci pada video tersebut. Apakah sudah terbayang? Yang tadi saya sebutkan hanya sedikit contoh penggunaan teks non-fiksi pada beberapa mata pelajaran yang berbeda. Ibu dan Bapak guru dapat mengeksplorasi lagi secara mandiri trik penggunaan teks non-fiksi pada mata pelajaran yang Ibu dan Bapak ajar ya. Semangat berkreasi dan salam literasi!